Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 5, tema 2, subtema 2, pembelajaran 6. Namun, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu menyampaikan materi pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kamu capai pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa dapat mengetahui tentang musyawarah. 2. Siswa dapat menggali informasi dari teks berkaitan dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. 3. Siswa dapat menuliskan hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai peserta musyawarah. 4. Siswa dapat menyebutkan unsur-unsur persiapan peragaan karya tari dengan properti. 5. Dengan membuat peta pikiran, siswa dapat menjelaskan unsur-unsur yang harus dipersiapkan untuk memperagakan suatu karya tari yang telah dipilih. Kita awali pembelajaran kita hari ini dengan sebuah cerita Edo. Edo dan teman-teman sekelasnya bermusyawarah. Mereka membicarakan tentang rencana peragaan tari. Sebelum musyawarah dilakukan, mereka sepakat bahwa musyawarah akan dipimpin oleh Edo. Selain itu, mereka juga sepakat bahwa Siti sebagai penulis yang akan mencatat jalannya musyawarah dan mencatat hasil musyawarah. Apa yang dimaksud musyawarah? Apa yang harus kita lakukan sebagai peserta musyawarah? Nilai-nilai apa yang terkandung dalam kegiatan musyawarah? Ayo bacalah uraian berikut. Mengambil keputusan dengan musyawarah. Setiap warga masyarakat mempunyai tanggung jawab ikut serta dalam mengambil keputusan bersama. Keputusan bersama adalah suatu keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran, dan pembahasan yang matang. Keputusan bersama haruslah mewakili kepentingan seluruh anggota atau seluruh peserta rapat. Keputusan bersama juga merupakan keputusan yang harus dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, sebuah keputusan bersama harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua peserta rapat tanpa terkecuali dan membeda-bedakan. Dalam pengambilan keputusan, kita tidak boleh memaksakan kehendak. Hasil dari keputusan yang diambil juga tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak, tetapi semua pihak haruslah merasa diuntungkan. Karena keputusan bersama harus menampilkan rasa keadilan dan semua peserta rapat mempunyai kedudukan yang sama. Pengambilan keputusan harus didasarkan pada beberapa nilai penting agar semua pihak yang terlibat merasakan keadilan. Nilai yang mendasar tersebut diantaranya ialah sebagai berikut. 1. Nilai kebersamaan. Pengambilan keputusan harus dilakukan secara bersama-sama, duduk dalam suatu tempat dengan tujuan yang sama demi kebaikan bersama. Walaupun setiap peserta rapat berasal dari latar belakang yang berbeda, namun harus tetap mendahulukan kepentingan umum dan mengesampingkan kepentingan pribadi. 2. Nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Bebas artinya tidak mendapat paksaan dari orang lain. Semua peserta rapat boleh mengutarakan pendapatnya. Pendapat yang diberikan harus logis dan masuk akal, tidak menimbulkan perpecahan sesuai dengan norma dan tidak menyinggung perasaan orang lain. 3. Nilai menghargai pendapat orang lain. Nilai peserta rapat haruslah mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain tanpa menyela orang yang sedang mengemukakan pendapat. Bila tidak setuju dengan pendapat yang dikemukakan peserta lain, boleh menanggapinya tetapi dengan cara yang sopan agar tidak menimbulkan permasalahan. 4. Nilai jiwa besar serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Nilai persamaan hak ialah seluruh peserta rapat diberi hak yang sama untuk mengemukakan pendapatnya. Mereka diberikan kebebasan untuk mengungkapkan ide atau gagasan.
Musyawarah mufakat merupakan salah satu bentuk upaya pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesia yang demokratis. Musyawarah berarti membicarakan dan menyelesaikan bersama suatu persoalan dengan maksud untuk mencapai mufakat atau kesepakatan. Dengan kata lain, musyawarah adalah pembahasan bersama suatu masalah guna mencapai keputusan, sedangkan mufakat artinya kesepakatan untuk melaksanakan hasil musyawarah. Jadi, yang dimaksud musyawarah mufakat adalah perundingan bersama untuk memecahkan masalah, sehingga tercapai keputusan bulat yang akan dilaksanakan bersama. Kita mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan golongan atau pribadi. Dalam proses musyawarah, kita pasti akan mendengar pendapat dari peserta musyawarah. Pendapat tersebut bisa saja berbeda-beda, bahkan saling bertentangan. Apabila kesepakatan telah diambil, maka kesepakatan itu sudah bukan lagi milik dari pihak yang mengusulkan, namun telah menjadi milik bersama. Keputusan tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan bersama dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Ciri-ciri musyawarah untuk mufakat antara lain sebagai berikut. 1. Sesuai dengan kepentingan bersama. 2. Usul atau pendapat yang disampingkan mudah dipahami dan tidak memberatkan. 3. Dalam musyawarah, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. 4. Pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Dalam pelaksanaan musyawarah, untuk mencapai mufakat kita harus berpedoman pada prinsip-prinsip atau aturan musyawarah antara lain sebagai berikut. 1. Musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. 2. Musyawarah dilandasi semangat kegotong royongan dan kekeluargaan. 3. Mengutamakan kepentingan umum. 4. Menghargai pendapat orang lain. 5. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. 6. Melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab. Tata cara dan persyaratan musyawarah antara lain sebagai berikut. 1. Peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai. 2. Musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Quorum adalah penetapan jumlah minimum anggota yang harus hadir pada saat musyawarah. 3. Ada susunan kepanitiaan yang minimal terdiri dari ketua, notulis, dan peserta musyawarah. 4. Setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat. 5. Setiap peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain. 6. Pendapat yang disampaikan harus dapat diterima akal sehat, tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan, tidak menimbulkan perpecahan sesuai dengan norma, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Cara-cara mengeluarkan pendapat antara lain sebagai berikut. 1. Mengacungkan tangan sebagai tanda izin bicara. 2. Berbicara setelah dipersilahkan. 3. Kalau ada yang berbicara menunggu sampai pembicaraan selesai. 4. Bersikap sopan. 5. Suara cukup jelas. Sikap dalam musyawarah antara lain sebagai berikut. 1. Menghargai dan menghormati pendapat orang lain. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Tidak boleh mencela pendapat orang lain. Dan yang keempat, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Selanjutnya, ayo berlatih. Dari bacaan tentang musyawarah di atas, buatlah daftar pertanyaan dan jawaban menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti di bawah ini. Kata tanya apa? Contoh pertanyaannya. 1. Apa yang dimaksud dengan keputusan bersama? Keputusan bersama adalah suatu keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran, dan pembahasan yang matang. 2. Apa saja nilai yang mendasari keputusan bersama? Nilai yang mendasari keputusan bersama adalah nilai kebersamaan, nilai kebebasan mengemukakan pendapat, dan nilai menghargai pendapat orang lain. 3. Apa yang tidak boleh dilakukan saat mengambil keputusan bersama? Dalam mengambil keputusan bersama, kita tidak boleh memaksakan kehendak. Dan untuk tugasmu, buatlah kata tanya pada nomor 4 dan bacalah kembali teks yang berjudul Mengambil Keputusan dengan Musyawarah.
Untuk kata tanya siapa, contohnya 1. Siapa yang mempunyai tanggung jawab ikut serta dalam mengambil keputusan bersama? Setiap warga masyarakat mempunyai tanggung jawab ikut serta dalam mengambil keputusan bersama. 2. Siapa yang harus diwakili kepentingannya dalam pengambilan keputusan bersama? Keputusan bersama haruslah mewakili kepentingan seluruh anggota atau seluruh peserta rapat. 3. Siapa yang harus mematuhi dan melaksanakan hasil keputusan bersama? Keputusan bersama harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua peserta rapat tanpa terkecuali dan membeda-bedakan. Untuk kata tanya siapa nomor 4, bacalah kembali teks yang berjudul mengambil keputusan dengan musyawarah. Dan kata tanya di mana, contohnya 1, di mana biasanya musyawarah mufakat dilaksanakan? Musyawarah mufakat dilaksanakan di balai pertemuan. 2, di mana kita harus menghargai pendapat orang lain? Kita harus menghargai pendapat orang lain saat melaksanakan musyawarah mufakat. 3, di mana kita tidak boleh memotong pembicaraan orang lain? Kita tidak boleh memotong pembicaraan orang lain saat melaksanakan musyawarah mufakat. Dan untuk kata tanya di mana nomor 4, bacalah kembali teks yang berjudul mengambil keputusan dengan musyawarah. Kata tanya bagaimana? Contohnya 1, bagaimana sikap yang baik saat orang lain mengemukakan pendapat? Sikap yang baik saat orang lain mengemukakan pendapat adalah dengan mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain tanpa menyela orang yang sedang mengemukakan pendapat. 2. Bagaimana cara menanggapi pendapat orang lain yang tidak kita setujui? Bila kita tidak setuju dengan pendapat yang dikemukakan peserta lain, boleh menanggapinya tetapi dengan cara yang sopan agar tidak menimbulkan permasalahan. 3. Bagaimana sikap yang baik dalam musyawarah? Sikap yang baik dalam musyawarah antara lain menghargai atau menghormati pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, tidak boleh mencela pendapat orang lain, dan tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. 4. Bagaimana cara menghargai pendapat orang lain? Cara menghargai pendapat orang lain adalah dengan mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain tanpa menyela orang yang sedang mengemukakan pendapat. Untuk kata tanya bagaimana nomor 5, bacalah kembali teks yang berjudul mengambil keputusan dengan musyawarah. Untuk kata tanya mengapa, contoh pertanyaannya 1, mengapa kita tidak boleh memaksakan kehendak? Kita tidak boleh memaksakan kehendak karena pendapat orang lain berbeda-beda. 2. Mengapa kita harus menghargai pendapat orang lain? Kita harus menghargai pendapat orang lain karena tujuan musyawarah adalah untuk mendapatkan kesepakatan bersama. 3. Mengapa kita melakukan musyawarah mufakat? Kita melakukan musyawarah mufakat untuk mengambil keputusan bersama. 4. Mengapa dalam pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat kita harus berpedoman pada prinsip-prinsip dan aturan musyawarah? Dalam pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat kita harus berpedoman pada prinsip-prinsip dan aturan musyawarah agar musyawarah dapat berjalan dengan baik. Untuk kata tanya mengapa nomor 5, bacalah kembali teks yang berjudul mengambil keputusan dengan musyawarah. Buatlah masing-masing dari kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa satu contoh saja dan buatlah tugasmu di buku tulismu. Hak dalam musyawarah adalah 1. Memberikan pendapat, 2. Memberikan saran atau kritik. Kewajiban dalam musyawarah adalah 1. Menghargai pendapat orang lain. 2. Menerima pendapat dengan lapang dada. Tanggung jawab dalam musyawarah yaitu 1. Menerima tanggungan yang akan didapatkan. 2. Tidak lari dari kenyataan dan melakukan sebisa mungkin. 3. Menjalankan dengan ikhlas. Edo dan teman-teman bermusyawarah mengenai rencana pelaksanaan peragaan tari. Kamu dan teman-teman sekelasmu juga perlu mengadakan musyawarah mengenai rencana peragaan tari daerah yang telah kalian pilih bersama-sama.
Tahukah kamu apa yang harus diperhatikan dalam menyiapkan peragaan karya tari? Bacalah uraian berikut. Sebelum melaksanakan peragaan karya tari, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Tujuan persiapan yaitu agar peragaan karya tari berhasil dengan baik dan pantas untuk ditampilkan di depan orang lain. Persiapan yang dilakukan sebagai berikut. 1. Menentukan bentuk karya tari. Bentuk karya tari ada bermacam-macam. Ada bentuk tari tunggal, bentuk tari berpasangan, dan bentuk tari kelompok. Bentuk karya tari perlu ditentukan sebelum diperagakan di depan penonton karena berkaitan dengan unsur lain. 2. Memilih karya tari. Pemilihan karya tari harus disesuaikan dengan bentuk tari. Sebagai contoh, jika bentuk tari yang dipilih tari berpasangan, pilihlah karya tari berpasangan. 3. Menentukan jumlah penari. Jumlah penari disesuaikan dengan bentuk dan karya tari yang dipilih. Jika karya tari yang dipilih berpasangan, jumlah penarinya 2 orang atau kelipatannya. 4. Memilih properti tari. Properti perlu dipersiapkan sejak awal dan selalu dipakai sejak saat latihan peragaan gerak tari. Tujuannya agar pada saat peragaan di depan penonton, kamu sudah terbiasa dengan penggunaan properti sehingga sesuai dengan gerak tari. 5. Menentukan iringan tari. Saat ini, iringan tari bisa kita dapatkan dalam aneka bentuk rekaman, baik dengan pita kaset maupun CD. Persiapkan iringan tari sejak awal dan gunakan selalu setiap kali latihan. 6. Memilih busana tari. Setiap karya tari memerlukan busana yang berbeda. Busana tari harus sesuai dengan tema tari. Saat ini banyak persewaan busana tari sehingga memudahkanmu dalam menyiapkan busana tari. Namun, apabila di daerah tempat tinggalmu tidak ada penyewaan busana tari, kamu dan teman-temanmu dapat berkreasi menciptakan busana tari sesuai tema tari yang akan diperagakan. Kamu telah mengetahui unsur-unsur yang harus dipersiapkan untuk peragaan karya tari. Kamu dan teman-teman sekelasmu juga telah sepakat memilih karya tari yang akan diperagakan. Sekarang isilah bagan berikut berkaitan dengan peragaan tari yang akan kalian lakukan. Untuk sebagai contoh, Ibu akan menuliskan contoh peragaan karya tari sebagai berikut. Pada peta pikiran berikut, nama karya tari yaitu Jaipong. Jumlah penarinya 1 sampai 4 orang atau bisa lebih. Busana tari yang digunakan yaitu kebaya. Properti tari yang digunakan selendang, ikat kepala, dan lain-lain. Iringan tari yaitu musik jaipong. Bentuk karya tari menampilkan tarian yang berada di Jawa Barat. Dan buatlah tugasmu sesuai dengan peragaan tari yang kamu ketahui. Selanjutnya, ayo renungkan. Apa yang kamu ketahui tentang musyawarah? Musyawarah merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah atau persoalan, atau dengan kata lain sebuah upaya untuk mencari jalan keluar guna mengambil keputusan bersama dalam menyelesaikan suatu masalah yang melibatkan 2 orang atau lebih. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam Ibu menyampaikan materi, ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.